berikan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa setiap kejadian dalam kehidupan kita, setiap apa yang kita alami hari demi hari, semuanya karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Amin. Sebentar kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini, dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami mengucapkan syukur buat kasih setiamu, buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau yang selalu ada bersama-sama dengan kami dalam setiap hari-hari kami Tuhan. Kami percaya Yesus, Engkau juga akan terus menuntun kami di hari-hari kami ke depan. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau beribadah, kami mau mengucapkan syukur, kami mau mengangkat puji-pujian kami bagi Engkau. Kami mendengarkan kuasa firman-Mu Yesus pada sore hari ini. Inilah kerinduan kami Tuhan, kami siap untuk masuk di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Engkau berkati setiap pelayan-pelayan yang ada, kami pemain musik, kami WL singer, juga nanti hamba Tuhan yang akan bagian berkat firman-Mu Yesus. Engkau yang akan urapi kami semuanya. Dan setiap Bapak Ibu Saudara semuanya yang ada di rumah Tuhan, Engkau juga akan hadir bersama-sama dengan mereka di mesbah-mesbah keluarga yang ada Yesus. Dan Engkau yang akan memberkati mereka semuanya. Terima kasih ya Allahku, terima kasih Tuhan. Kami mengucapkan syukur untuk semuanya ini, dan kami memulai ibadah kami pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian. Bersyukur selalu. Kita mau bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu untuk masa depanku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Mari kita sama-sama angkat bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Takkan ku ragu Tuhan, takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa
cinta. Bersyukur selalu, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku Tuhan. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku Tuhan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggal. Mari kita angkat tangan kita, katakan, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu. Dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, Kau Yesus Tuhan. Sangat ku cinta, oh Yesus, oh Yesusku, oh Yesus, Yesusku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Mari kita angkat pujian kita mau angkat hati kita mau tinggikan Yesus. Oh, haleluya. Mari kita sembah Tuhan, mari kita sembah Yesus, mari kita tinggikan Dia.
terima kasih Tuhan. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Oh Yesusku, sekali katakan oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, Yesusku, oh Yesusku, Yesusku. Kau sangat ku cinta, Yesus, 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 kau sangat ku cinta. Oh, haleluya, 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 haleluya. Oh, Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengucapkan syukur buat kasih setia-Mu. Kami mengucapkan syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau yang selalu bersama-sama dengan kami, dengan kondisi apapun kami saat ini Tuhan. Di tengah pandemi ini Tuhan, Engkau yang akan selalu bersama-sama dengan kami, memelihara kami, merawat kami Tuhan. Hingga hari ini Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Semuanya tak lepas dari kasih karunia-Mu ya Bapakku. Dan pada sore hari Tuhan, kami mau lebih lagi memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan hadirat-Mu ada bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada. Meskipun kami beribadah online Tuhan, Engkau bersama-sama kami tempat ini. Engkau juga ada bersama-sama dengan teman-teman kami, dengan saudara-saudara kami seiman Tuhan, yang mengikuti ibadah ini secara online dimanapun berada. Terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan. Kami mengucapkan syukur untuk semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan Yesus baik? Amin. Kita percaya bahwa Yesus salah satu-satunya yang kita miliki di surga. Yesus Tuhan yang kita miliki. Mari saya ajak Bapak Saudara bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian ini. Amin. Haleluya. Mari sama-sama puji Tuhan. Kita bertepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Amin. Haleluya. Amin. Hanya Engkau Yesus Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi di surga. Tiada yang ku ingin di bumi. Hanya Kau tak ku andalkan. Tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau kekal selama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan Allah kita adalah Allah sumber kekuatan kita. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang percaya, katakan amin. Amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Lagi Bapak Ibu Saudara ya. Allah sumber kuatku. Amin. Sama-sama. Allah sumber kuatku.
berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita di tengah pandemi ini, kita percaya Yesus akan selalu bersama kita, memberi kita kekuatan. Amin. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibagikan bagi kita semuanya. Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Kita mau angkat pujian ini. Amin. Sampai akhir hidup itu kami mau mengikuti rancangan.
Yesus, Yesus Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Sama-sama dengan saya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Oh, kami mau setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau setia sampai akhir hidup kami. Itulah ungkapan dari hati kami yang terdalam Tuhan. Dan biarlah setiap pujian, sesembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu Yesus boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Yesus. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu yang akan membentangkan kuasa firman-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap ucapan yang beliau sampaikan buat kami semuanya adalah apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, untuk Engkau sampaikan buat jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu, dan kami siap untuk menerima berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Selanjutnya kami serahkan kepada hambanya, Bapak Anton. Salam jemaat GUP Caruban yang saya kasihi. Kita telah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mengagungkan nama Tuhan. Sebab itu adalah sesuatu yang dapat menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Selanjutnya kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Namun demikian mari kita akan berdoa terlebih dahulu, menyerahkan hati kita, menyerahkan seluruh kehidupan kita, supaya Roh Kudus akan berbicara dan memberkati setiap kita yang mendengar, yang menyaksikan melewati video pada saat sore hari ini. Keluarga Anda semuanya diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan terima kasih. Kami telah memuji Tuhan, kami telah menikmati hadirat Tuhan, dan Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami pada saat sore hari ini. Satu kebanggaan kami Bapa, karena kami memiliki Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha besar. Oleh sebab itu hati kami selalu rindu dipenuhi dengan pujian untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami akan belajar kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau memberikan hikmat akal budi kepada hamba untuk menyampaikan setiap rahasia kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap kami boleh diberkati, baik yang ada di tempat ini ataupun di rumah, diberkati oleh firman Tuhan, dan firman-Mu akan menghidupkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sucikan dan kuduskan hati kami semuanya, sehingga firman Allah layak tinggal di dalam hidup kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara sekalian, salam, selamat sore, salam sehat
untuk kita semuanya. Saya percaya Bapak Ibu yang ada di rumah, yang ada di tempat ini, semuanya dalam kondisi yang sehat, kondisi yang penuh damai, kondisi yang penuh sukacita, oleh karena kasih karunia Allah senantiasa melimpah di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Puji Tuhan, bertemu kembali dengan saya, Pendeta Antonius, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan saat sore hari ini. Saya akan menyampaikan judul renungan adalah berakar, bertumbuh, tegap, dan berbuah di dalam kebenaran. Mari bersama kita akan awali dengan membuka ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Kolose, pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Demikian bunyinya. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Saudara kekasih di dalam Tuhan, sebelum saya akan menguraikan firman Tuhan saat ini, saya akan menceritakan satu kesaksian yang nyata yang saya alami sebagai dasar untuk saya mengungkapkan dan menguraikan kebenaran firman Tuhan. Sekian puluh tahun yang lalu, saudara, ketika saya menjadi seorang kepala perwakilan di bidang keuangan di sebuah lembaga keuangan, yaitu di asuransi di Kediri, pada suatu saat saya didatangi oleh seseorang. Dia mengaku seorang pejabat dan saudaranya pejabat pada saat itu. Dan saya hanya mengangguk-angguk aja. Saya menerima dengan kerendahan hati, saya persilakan duduk di ruang kantor saya. Kami bercakap-cakap, kami berikan minuman dan lain sebagainya. Hati saya terkagum-kagum. Kenapa, saudara? Karena dia menyampaikan itu setiap firman Tuhan cukup hafal. Firman Tuhan ini bunyinya ini, ayat ini bunyinya ini, dan lain sebagainya, sehingga hati saya sungguh terenyuh, hati saya sangat senang. Karena apa? Di dalam hidup saya dibangun sebuah kebenaran firman Tuhan. Memang pada saat itu, saudara sekalian, saya menyukai itu firman Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian hari berikutnya lagi, datang lagi, saudara sekalian, berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. 3 kali kalau tidak salah, datang ke kantor saya. Saudara, kemudian di dalam hati saya muncul sebuah tanda tanya. Mengapa orang ini, katanya saudara dari pejabat pemerintah, seorang menteri pada waktu itu, kok selalu datang dan berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Kemudian saya tidak begitu saja. Saya ikuti, saya telesih, saudara sekalian, ya. Ternyata dia orang Kristen dan pekerjaan pokoknya tidak mempunyai pekerjaan. Hanya satu yang dilakukan, menipu, dan menipu. Saudara sekalian, kalau demikian, maka kita katakan bahwa mereka sebenarnya sudah menerima Yesus, ya. Karena apa? Karena dia sudah membuka hatinya untuk Tuhan. Dan mereka sangat fasih sekali berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Namun demikian, aplikasi di dalam kehidupannya sehari-hari bukan mencerminkan dia seorang anak Tuhan, tetapi justru sebaliknya membuat hati Tuhan cemar, mengecewakan Tuhan, dan lain sebagainya. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya menjadi orang Kristen itu sangat mudah. Saya katakan mudah, kenapa? Karena ketika dia mau menerima Yesus, membuka hati, ya, percaya sama Yesus, dan mengizinkan Allah untuk merajai di dalam hidupnya, cukup. Kemudian dia beribadah, cukup. Itu sangat mudah. Tetapi yang dimaui Tuhan di dalam kehidupan orang-orang percaya bukan hanya sekedar itu.
Maka di sini saya klasifikasikan menjadi dua bagian, saudara sekalian. Pertama adalah orang Kristen yang membuka hati, beribadah, kemudian dia merasa cukup, tetapi penerapan kehidupan sehari-hari sangatlah nihil. Tidak mencerminkan itu firman Allah ada di dalam kehidupan mereka, saudara sekalian. Kelompok yang kedua, orang Kristen pengikut Kristus adalah orang yang mau membuka hati. Sesuai pada ayat yang pertama tadi, kamu telah menerima Yesus Kristus. Berarti membuka hati. Mengizinkan Yesus bertahta di dalam hati kita. Saudara sekalian. Kemudian mereka mau beribadah. Kemudian mereka mau mengasihi Tuhan. Tuhan berkata, barang siapa yang mengasihi aku, maka ia akan melakukan setiap perintah-perintahku. Kemudian yang terakhir, adanya satu pertobatan. Nah, saya bertanya kepada saudara sekalian, kita masuk kelompok yang pertama atau kelompok yang kedua? Sama-sama kita orang Kristen, sudah membuka hati, sudah menerima Yesus. Yang pertama, tidak mencerminkan anak Tuhan, tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Namun di luaran sana, saudara sekalian, mereka justru mencemarkan nama Tuhan. Bukan menjadi sebuah kesaksian yang hidup, malah justru memalukan nama Tuhan. Tetapi bagian yang kedua, orang Kristen adalah orang yang mau membuka hati, beribadah, mengasihi Tuhan, ada sebuah pertobatan. Ya. Oleh sebab itu mari kita mengintrospeksi di dalam kehidupan kita. Biarlah kita menjadi orang-orang Kristen, bukan hanya orang Kristen biasa-biasa, tetapi boleh saya katakan jadilah orang Kristen yang sejati di hadapan Tuhan. Hidup murni di pemandangan Tuhan, mencintai Tuhan dengan segenap hati, maka itu akan menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Saudara kekasih, tandanya orang-orang Kristen yang sejati di dalam hidupnya. Yang pertama, Kristus atau Roh Kudus harus tinggal di dalam hatimu. Kenapa saya katakan demikian? Orang yang lahir baru, Yesus berkuasa di dalam hidupnya, Yesus menguasai di dalam seluruh kehidupannya. Berarti menandakan bahwa Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Allah menguasai di dalam hidup kita, maka hidup kita akan selalu dipimpin oleh Tuhan. Maka kita tidak akan lepas dari kasih karunia Tuhan, tetapi di dalam perjalanan kita, kita selalu mengundang Roh Kudus, mengundang kuasa Allah untuk berintervensi di dalam setiap kehidupan kita. Sama seperti di dalam Efesus 3 ayat yang ke-17 di sana katakan, oleh imanmu kepada Kristus Yesus, maka engkau tinggal di dalam Tuhan dan kamu akan bisa berakar di dalam Tuhan. Nah, sekarang saudara sekalian, saya akan sampaikan kepada saudara, tanda-tandanya orang yang tinggal di dalam Tuhan itu seperti apa? Ya, orang-orang yang mengasihi Tuhan, otomatis dia mengambil saat-saat yang teduh, saat-saat yang indah. Untuk apa? Untuk mempersilahkan Tuhan berbicara, Tuhan berkarya, dan Roh Kudus memimpin di dalam hidupnya. Dia suka menyembah Tuhan. Mungkin pada saat malam hari, di tengah-tengah malam, yang lain sedang tidur, saudara sekalian. Saudara bangun. Atau mungkin pada saat pagi, saudara menyempatkan waktunya, saat teduh, saudara menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Kita juga bisa memuji Tuhan. Kita juga bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kita izinkan Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Dan kita menyempatkan diri untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Itu adalah sebagian tanda-tanda kecil ketika orang tinggal di dalam Kristus. Ya, kita akan bisa membedakan. Ketika orang mencintai Tuhan, maka dia akan menyempatkan diri pada waktu malam hari atau pada pagi hari. Dia bersujud, berlutut di bawah kaki Tuhan. Menyadari bahwa di dalam kehidupannya perlu pertolongan Tuhan. Perlu campur tangan Tuhan. Menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, dan tidak
lepas, yaitu membaca kebenaran firman Tuhan. Sehingga sepanjang kehidupannya, sepanjang hari, hidupnya selalu dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Itu adalah sebagian dari ciri-ciri orang yang tinggal di dalam Kristus. Ada dua hal, saudara sekalian. Supaya hidupnya berakar di dalam Tuhan, dia harus tinggal di dalam Tuhan. Dia harus tinggal di dalam Kristus dan hatinya dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang kedua, supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita tinggal di dalam Kristus. Di dalam Yohanes 15 ayat 4-5 di sana katakan, "Akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Tetapi kalau engkau tidak tinggal di dalam Kristus, maka engkau tidak akan bisa berbuat apa-apa." Itu adalah sebuah pernyataan firman Tuhan. Berarti antara kita sebagai pribadi yang membutuhkan Tuhan dengan Allah yang berkuasa harus menyatu. Allah tinggal di dalam hidup kita dan kita tinggal di dalam Allah, saudara sekalian, maka hidup kita akan berakar dan bertumbuh dan berbuah lebat karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara kekasih di dalam Tuhan, didukung di dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 di sana katakan, setiap orang yang tidak tinggal di dalam perintah Kristus, saya ulangi saudara, supaya jelas nggih. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam pengajaran Kristus atau ajaran-ajaran Kristus, dan mereka melangkah keluar dari ajaran itu, maka dia tidak memiliki Allah. Ini membuktikan ada dua hal. Orang yang tinggal di dalam Kristus dan mengikuti seluruh pengajaran-pengajaran dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dia akan bertumbuh. Tetapi ketika orang tidak tinggal di dalam dia dan mereka melangkah keluar di luar Kristus, maka mereka tidak akan memiliki Allah itu. Saudara kekasih di dalam Tuhan, saya berikan sebuah ilustrasi yang sederhana, yang simpel saja. Bagaimana toh orang yang tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita? Saudara di rumah, Bapak Ibu sekalian, saudara punya air, mungkin di bak mandi atau di ember begitu ya. Demikian juga Bapak Ibu juga memiliki kapas di rumah. Juga memiliki di halaman mungkin ada batu. Ya, dari 3 hal ini kita pergunakan untuk mengangkat sebuah ilustrasi untuk menggambarkan bagaimana tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kehidupan kita. Coba kita akan ceritakan kepada Bapak Ibu sekalian. Coba batu itu panjenengan ambil, kemudian dilemparkan ke dalam air. Batu itu ada di dalam air. Ya, tetapi apakah air itu ada di dalam batu? Sepakat, Bapak Ibu akan berkata, jelas air tidak ada di dalam batu. Ya, yang kedua, coba panjenengan akan ambil kapas itu, kemudian dilamparkan ke dalam air. Maka kapas itu dengan cepat akan meresap air sesuai dengan kapasitas kapasnya. Berarti kesimpulannya bahwa air itu akan meresap di dalam kapas dan kapas itu akan meresap di dalam air. Berarti antara kapas dan air menjadi satu. Itu akan terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Tetap ketika kita memiliki sebuah kerendahan hati. Berbeda dengan batu tadi. Batu tidak akan bisa menyatu dengan air. Karena batu pada hakikatnya adalah keras. Batu adalah sesuatu yang tidak bisa dilunakkan dengan mudah.
bisa dilunakkan dengan mudah ketika itu dipukul. Setiap kehidupan kita kadang-kadang seperti itu, saudara sekalian. Hati kita kadang-kadang keras seperti batu. Hati kita kadang-kadang memberontak. Ya. Suruh menyatu di dalam Kristus, tidak mau. Kita sudah bertahun-tahun menjadi anak-anak Tuhan, tetapi karakter keras hati, tidak mau merendahkan hati di hadapan Allah. Itu banyak terjadi di dalam kehidupan orang-orang Kristen di akhir zaman. Kalau kita mengeraskan hati dan tidak mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, saya percaya tidak akan ada perubahan di dalam kehidupan kita. Kita tetap sama dengan orang dunia. Ya, kita tetap sama orang yang melakukan kejahatan. Kita tetap sama orang yang tidak bertobat. Karena apa? Kita tidak mau merendahkan hati. Tetapi pada suatu ketika, kalau batu itu sudah dihancurkan, maka seringkali kita melihat orang Kristen kadang-kadang sebelum diuji dulu, sebelum diajar dulu di dalam hidupnya, dia tidak mau duduk dan merendahkan hatinya di hadapan Allah. Tetapi setelah Tuhan ajar di dalam hidupnya, mungkin melewati sakit, mungkin melewati kesulitan, masalah yang berat, Tuhan izinkan di dalam kehidupannya, baru dia katakan, Tuhan tolong di dalam hidupku, aku perlu Engkau, aku merendahkan hati kepada Engkau, aku bertobat ya Tuhan, dan izinkan Engkau tinggal di dalam hidup kita. Mari saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita mengeraskan hati. Supaya apa? Supaya kita bisa menyatu di dalam Kristus. Supaya Yesus tinggal di dalam hidup kita. Dan kita tinggal di dalam Yesus. Saudara kekasih di dalam Tuhan, itulah menjadi satu dasar yang paling utama. Supaya di dalam kehidupan orang-orang Kristen itu bisa berakar ke dalam. Ada dua hal ya Bapak Ibu sekalian. Supaya kita bisa berakar ke dalam, yang pertama, kita harus tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan harus tinggal di dalam kehidupan kita. Ya, yang pertama, orang yang berakar di dalam Tuhan, dia harus tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan harus tinggal di dalam hati kita. Puji Tuhan. Saya berikan sebuah ilustrasi, saudara sekalian. Pada waktu zaman Israel atau orang Timur Tengah di sana, Bapak Ibu tentu tahu pohon korma, ya. Sekarang di akhir-akhir ini di berbagai negara, baik di Asia, Amerika dan lain berbagai negara, mereka sudah membudidayakan atau mengembangkan korma yang bisa dinikmati oleh keluarganya atau banyak orang. Namun zaman dahulu, korma itu hanya ditanam di wilayah Timur Tengah. Saudara tahu bagaimana cara menanamnya? Ketika ada biji korma, sudah dibersihkan, sudah kering, saudara tahu Timur Tengah itu adalah daerah yang kering, daerah yang tandus. Ya, kering dan tandus. Kalau ditanami apa-apa, mungkin tidak bisa tumbuh. Hanya di beberapa wilayah yang bisa tumbuh, saudara sekalian. Namun, korma ini memiliki satu ciri khas. Dia bisa hidup sekalipun di tanahnya sangat kering. Nah, caranya menanam adalah buah atau biji korma ini, si pemiliknya harus membuat sebuah lubang kecil di pasir atau di tanah yang tandus. Kemudian biji korma ini dimasukkan di dalam lubang yang kecil itu tadi, kemudian ditutup dengan tanah, setelah itu ditutup oleh batu. Kalau kita pikir di dalam hidup kita, apa bisa mungkin bertumbuh ini buah korma ini? Ya. Tetapi karena itu merupakan ciri khas dari buah korma, si pemiliknya yang nanam itu tadi, biarkan itu bertumbuh. Sekian saat tidak bertumbuh, sekian saat tidak bertumbuh. Namun oleh karena biji ini yang hidup, walaupun ditanam di tanah yang tandus, maka muncullah akar. Akarnya masuk ke dalam. Semakin dalam dan semakin dalam, timbullah sebuah tunas kecil, tunas-tunas. Nah,
tunas inilah, karena akarnya sudah masuk ke dalam dan muncul tunas, maka tunas ini yang membongkar batu yang ada di atasnya. Ya, membongkar atau menyisihkan batu. Bukan manusia yang menyisihkan, tetapi tunas pohon korma inilah yang dapat menyisihkan batu yang di atasnya sebagai penutup. Saudara kekasih di dalam Tuhan, itu adalah proses penanaman buah korma yang pertama kali. Walaupun di tanah yang tandus, saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, namun pohon korma ini bisa berakar ke dalam, sangat dalam dan sangat dalam, mencari mata air. Ketika mencari mata air sudah menemukan si akarnya ini, maka muncullah tunas-tunas yang baru akhirnya menjadi pohon korma yang sangat besar. Saudara kekasih di dalam Tuhan, akar ke dalam ini membuktikan adalah iman. Di dalam Ibrani di sana katakan, iman adalah satu bukti yang tidak kelihatan. Sama dengan akar. Akar ini tidak kelihatan ke dalam. Iman juga tidak kelihatan. Apakah saudara punya iman atau kita tidak punya iman? Kita tidak tahu. Iman tidak bisa dilihat. Sama dengan akar, tidak bisa dilihat. Tetapi saudara tahu bahwa akar itu masuk ke dalam. Semakin ke dalam. Demikian juga iman itu akan semakin ke dalam. Tentang apa? Mencari kebenaran firman Allah. Dari situlah bisa dilihat bahwa orang yang beriman itu adalah bisa menemukan air kehidupan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Barulah akar itu bisa menghidupkan. Nah, saya akan bertanya kepada saudara. Antara akar dan batang itu kira-kira yang penting yang mana, Bapak Ibu sekalian? Mungkin saudara akan menjawab, ya dua-duanya, Om. Akar ya penting, batang ya penting. Jawaban sangat tepat sekali. Kalau kita sesuaikan dengan Ibrani itu tadi, saudara sekalian, iman adalah menjadi satu dasar yang kuat yang tidak kita lihat. Itu saya padankan dengan akar yang dalam, berarti berdasarkan firman Tuhan ini, maka iman itu adalah menjadi satu dasar bagi kita. Untuk apa? Untuk bisa menumbuhkan di dalam kehidupan kita secara rohani. Ya, dari akarlah maka pohon itu bisa bertumbuh. Dari imanlah maka kehidupan rohani kita bisa bertumbuh. Tuhan tidak menanyakan tentang hartamu, kekayaanmu. Tetapi Tuhan menanyakan, masihkah ada iman di dalam hidupmu? Yang ditanyakan Tuhan adalah iman dan percayamu kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab disitulah akan terjadi sebuah keselamatan yang besar. Berarti kalau demikian Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akan memiliki iman yang kuat dengan cara berakar di dalam kebenaran firman Tuhan sebagai air kehidupan. Kita akan berakar ke dalam mencari kebenaran dan mencari kebenaran sehingga ketika badai topan datang. Seperti pohon korma tadi, Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Setelah tumbuh besar, ya, di padang pasir pasti dembas oleh badai, oleh angin ribut yang begitu kencang. Tetapi pohon korma tetap kokoh dan berdiri. Demikian juga orang-orang Kristen yang percaya sama Tuhan. Saya berharap anak-anak Tuhan, khususnya jemaat GUP Caruban, Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, dan menjadi kekasih-kekasihnya Tuhan. Kita berakar di dalam iman dan kebenaran Kristus. Supaya apa? Supaya ketika badai datang, menempa di dalam hidup kita, kita tetap berdiri kokoh dan memandang Tuhan, mengakui Tuhan. Engkaulah penolongku, engkaulah pertolonganku, di luar Tuhan tidak ada pertolonganku. Karena apa? Iman kita berakar lebih dalam, berakar di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan, itu yang pertama. Kita berakar ke dalam, mencari mata air kehidupan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Kemudian yang kedua, saudara sekalian. Yang kedua adalah bertumbuh di dalam Tuhan. Nah,
Ada dua bagian yang perlu saya sampaikan. Saudara lihat pohon. Ada sebuah pohon yang memang berdirinya kokoh tegap. Tetapi ada juga pohon yang berdirinya agak mengkelung. Ya, agak mengkelung. Karena mungkin situasi dan kondisi sehingga membuat pertumbuhan pohon ini tidak tegak tetapi mengkelung. Tetapi di ayat ini mengatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Tuhan dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh. Teguh ini kokoh. Tidak mungkin batang yang mengkelung itu kokoh. Batang yang tegak itu akan kokoh, teguh, dan berdiri. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepada kamu. Saudara kekasih di dalam Tuhan, pertumbuhan kehidupan rohani kita jangan sampai mengkelung. Artinya, kita tidak memandang Tuhan. Ketika ada sesuatu, kita sudah mulai sengkleh. Sengkleh itu artinya tidak punya pengharapan. Membuat iman kita kendo dan ngelokro. Ya. Orang yang kendo dan orang yang ngelokro tadi, tidak ada kekuatan di dalam hidupnya. Hidupnya lemah. Dihadapkan pada satu masalah yang besar. Batang yang mengkelung, iman yang mengkelung tadi, ya, akan tumbang dan jatuh. Tetapi berbeda, saudara sekalian. Ketika kita memiliki iman yang teguh dan memandang dan bertumbuh tegak, maka badai topan datang tetap kokoh dan berdiri. Saya berikan ayat untuk saudara sekalian di dalam kitab Mazmur. Ya, kita akan baca ya. Di dalam kitab Mazmur, dalam kitab Mazmur pasal yang ke-92. Saya akan baca untuk saudara. 92 ayat yang ke-12. Oke, saya akan bacakan bagi saudara semuanya. Mari kita akan membuka Alkitab kita masing-masing. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Tadi sudah saya gambarkan ya. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Saudara sekalian, pohon yang bertumbuh itu diumpamakan, tadi saya berikan ilustrasi pohon korma. Begitu luar biasanya. Yang kedua, digambarkan sebagai pohon aras atau eres di Libanon. Di Libanon ini adalah tanahnya juga kering. Saudara tahu saya sampaikan tentang ciri-ciri pohon eres atau pohon aras di Libanon. Pertama cirinya, pohon itu paling berharga. Oh, luar biasa, saudara sekalian. Pohon yang paling berharga. Saya percaya anak-anak Tuhan, Bapak Ibu, di GUP Caruban adalah orang-orang Kristen yang sangat berharga di pemandangan Tuhan. Amin. Haleluya. Penjenengan dengan saya, itu adalah sangat berharga di pemandangan Tuhan. Sangat mulia di pemandangan Tuhan. Jadi jangan gemen-gemen, ya, karena kita ini adalah memang miliknya Tuhan. Kita sangat berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Pohon eres yang ada di Libanon ini pohon yang sangat paling berharga. Yang kedua, megah. Ketika digunakan untuk bangunan rumah, maka rumah itu menjadi kokoh dan megah. Kemudian, pohon ini besar, tingginya bisa mencapai 20 meter dari atas tanah. Ya. Ranting-rantingnya bisa kelihatan rindang, di mana dahan-dahannya digunakan untuk berteduh banyak burung. Orang-orang ketika lewat bisa juga berteduh di bawah pohon itu, sekalian. Kemudian dapat bertumbuh walaupun di musim kering. Kemudian lambang kekuatan dan lambang ketabahan. Dan yang terakhir, mereka atau pohon eres di Lebanon ini dapat berbuah di setiap musim. Nah, sekarang kaitannya dengan kehidupan kita bagaimana, saudara sekalian? Saudara dan saya dipanggil
untuk dibenarkan. Amin. Saudara dipanggil untuk dibenarkan. Berarti kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Yang percaya, saudara katakan amin. Haleluya. Saudara dan saya dipanggil untuk dibenarkan oleh Tuhan. Berarti kalau kita sinkronkan dengan Mazmur 92 ini dikatakan bahwa saudara dan saya sudah dibenarkan oleh Tuhan. Ini diceritakan, saya dan saudara seperti pohon korma yang bisa bertumbuh ke atas. Yang kedua, digambarkan seperti pohon eres atau pohon aras di Libanon yang bisa bertumbuh ke atas. Tidak bungkuk, tidak kerdil, tetapi bertumbuh ke atas. Di dalam setiap kehidupan kita orang-orang percaya, saudara sekalian, Tuhan mengharapkan, biarlah engkau bertumbuh di dalam kemuliaan Tuhan, bertumbuh di dalam keagungan Tuhan, bertumbuh imanmu semakin kokoh. Apalagi saat-saat ini, saat pandemi corona, COVID-19 ini. Saudara sekalian, di mana-mana banyak orang merasa takut, khawatir, maka muncullah harus ada protokol kesehatan, menggunakan masker, ya. Kemudian harus cuci tangan. Di mana-mana kita harus mengamankan diri dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu kadang-kadang membuat kita menjadi takut dan gemetar, walaupun itu memang benar, saudara sekalian. Walaupun itu memang benar, supaya kita tidak terjangkiti oleh apa yang disebut dengan COVID-19 ini, untuk menjaga diri di dalam kehidupan kita. Tetapi yang paling pokok, hal-hal yang seperti itu membuat orang takut. Nah, bagaimana ketika orang-orang Kristen, orang-orang yang benar tadi, menghadapi yang seperti itu? Ketika kita bertumbuh di hadapan Tuhan, juga bisa take care ourselves, menjaga diri kita. Ya, di samping itu, di dalam hati kita, take your fight in your heart. Jaga imanmu di dalam hati. Supaya apa? Supaya tidak terjangkiti rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir. Karena apa? Karena Tuhan selalu memproteksi dan melindungi di dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudara. Oleh sebab itu, milikilah hidup rohani yang selalu bertumbuh. Walaupun sesuatu yang sulit, ketika kita bertumbuh di dalam Tuhan, saudara, maka kita akan kuat. Dan kemudian kita berkata, Tuhan, terima kasih. Thank Lord Jesus Christus. You always help me. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu melindungi kami dan selalu membantu di dalam hidup kami. Bertumbuh di dalam Kristus. Ayat yang ke-13. Akan bertunas, bertumbuh di dalam pelataran Allah. Bagaimana supaya kita bisa bertumbuh sempurna? Di sini dikatakan, engkau ada di dalam pelataran Allah. Engkau harus ditanam di pelataran Allah. Itu menandakan bahwa kehidupan kita harus senantiasa hidup di dalam Tuhan. Hidup rohani kita ditanam di dalam kebenaran. Pelataran berbicara masalah tempat yang digunakan untuk mengembangkan sesuatu. Bisa tanaman, bisa tumbuhan besar, sehingga bisa bertumbuh. Demikian juga di dalam kehidupan orang yang percaya. Ketika hidup kita ditanam di dalam pelataran bait Allah, artinya kita selalu dekat kepada Tuhan. Kita selalu bertumbuh di dalam bait Tuhan. Kita selalu merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dan kita rindu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Aku percaya bahwa kehidupan rohani kita akan semakin bertumbuh, bertumbuh, dan bertumbuh. Dan semakin disempurnakan oleh Tuhan. Kemudian yang ketiga, saudara sekalian, yang ketiga, berbuah, ya. Dari pohonnya, dari buahnya maksud saya, maka pohon itu bisa diketengarai apakah pohon itu baik atau jelek. Buahnya bisa dinikmati atau tidak. Umpamanya gini, saudara sekalian. Kalau kita melihat pohon kelengkeng, saudara sekalian, adakah pohon kelengkeng mengeluarkan
buah mangga? Tidak akan mungkin, impossible. Demikian juga ada pohon mangga mengeluarkan buah jambu. Jelas tidak ada. Dari buahnya maka akan dilihat itu pohon apa. Sama. Di dalam kehidupan orang Kristen, dari buahnya itu akan dilihat bagaimana karakter orang-orang percaya kepada Tuhan. Nah, di dalam kitab Galati pasal 5 ayat 22 di sana katakan, ada buah-buah yang begitu indah. Yang pertama, buahnya adalah kasih. Yang kedua adalah sukacita. Kemudian damai sejahtera. Kemudian kesabaran. Kemudian kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Itu adalah buah-buah yang bisa dinikmati ketika pohon itu bertambah besar, mengeluarkan buah. Saudara sekalian. Demikian juga orang-orang yang percaya, mari kita akan berbuah, saudara sekalian. Berbuah bukan berbuah yang masam, sing kecut. Ya, haleluya. Ada buah pohon yang mengeluarkan buah masam kecut yang tidak bisa dirasakan. Bahkan membuat orang kecewa karena menikmati buah pohon yang rasanya masam itu tadi. Tetapi di dalam kehidupan kita, kita bertumbuh dan mengeluarkan buah, di sini kasih. Dulu kita nggak mengasihi, tetapi setelah Kristus berkuasa di dalam hati kita, kita menjadi orang yang mengasihi. Yang kedua, dulu kita suka cemberut, tetapi dengan Kristus ada di dalam hati kita, kita menjadi orang yang bersukacita. Dulu suka susah ketika menghadapi sesuatu yang pelik, sekarang memiliki damai sejahtera. Dulu suka marah, gedor-gedor, suka bertengkar, tetapi setelah Kristus ada di dalam hati kita, kita memiliki kesabaran, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Namun yang paling utama, buah di dalam konteks ini, saya akan bacakan lagi saudara sekalian, kembali pada Kolose 2 ayat 6-7. Ya, kita kembali pada ayat pembacaan yang pertama tadi. Di dalam kitab Kolose, buah yang dikehendaki Tuhan itu apa, saudara sekalian? Kolose pasal 2 ayat 6. Ya. Ayat yang ke-7 di sini katakan, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Buah yang paling utama di dalam konteks firman Tuhan ini adalah, saya sampaikan lagi, dan hendaklah hatimu manah panjenengan kalih kula kinebaan dipenuhi dengan apa? Dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kalau mungkin kita bersabar, it's okay, enggak masalah, enggak sulit, ya. Mungkin kita melakukan kebaikan karena kita memiliki kasih, it's okay. Tidak masalah, itu nggak sulit. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita sudah disodorkan pada satu ayat, hendaklah kamu bersyukur, bisakah kita bersyukur? Haleluya. Sangat sulit loh saudara, kita bersyukur itu. Ya. Ketika kita sakit, bisakah kita bersyukur? Ketika usaha kita sedang violet, kita bisakah bersyukur? Ketika kita mengalami sesuatu yang sangat membuat kita gelisah, masihkah kita bersyukur di hadapan Tuhan? Banyak orang yang melakukan ucapan syukur ketika mereka diberkati, ketika mereka sukses, ketika mereka mendapatkan pekerjaan, hal-hal yang menyenangkan. Tuhan, aku bersyukur. Itu bisa dilakukan, itu logis, biasa. Itu adalah hukum dunia. Ketika orang mendapatkan berkat, aku bersyukur, alhamdulillah, Tuhan sudah memberkati. Tetapi yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, di dalam Galati, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, saudara sekalian, ya. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, di sini katakan, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Sekali lagi, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Segala hal itu kompleks.
Senang yang mengucap syukur, susah yang mengucap syukur, situasi yang tidak nyaman juga mengucap syukur. Mengucapkan syukur di dalam segala hal, di dalam kehidupanmu, satu hal ayat yang meneguhkan kita, karena itu yang dikehendaki oleh Allah. Itu adalah buah yang paling luar biasa, mengucap syukur. Saudara kekasih di dalam Tuhan, ada 3 hal kesimpulan supaya di dalam kehidupan kita bisa berakar, kemudian bisa bertumbuh tegak, tidak doyong dan tidak kerdil, supaya kita bisa berbuah yang baik. Saudara sekalian, mari kita tinggal di dalam Kristus, dan Kristus tinggal di dalam hidup kita. Kemudian saudara sekalian, mari kita membangun di dalam kehidupan kita. Kita bertumbuh di dalam Tuhan seperti pohon korma dan pohon Libanon yang begitu kokoh. Dan yang terakhir, kita menikmati buah-buah yang luar biasa, yaitu tetap mengucap syukur di dalam segala perkara. Saya pikir itu saudara sekalian renungan firman Tuhan yang sangat singkat ini. Saya sangat terbatas untuk menguraikannya karena waktu. Tetapi biarlah Roh Kudus akan berbicara lebih dalam lagi di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan saya. Supaya apa? Ketika Roh Kudus berbicara di dalam hidup kita, maka ada satu motivasi diri, ada sebuah greget di dalam hati kita. Tuhan, aku rindu, aku ingin berakar ke dalam menikmati air kehidupan di dalam Kristus. Aku ingin bertumbuh tegak ya Tuhan, dan aku ingin berbuah, yaitu tentang ucapan syukur, sebab itu yang Tuhan kehendaki atas kehidupan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, saya berdoa, Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, tetap dalam kondisi yang eksis, tetap dalam kondisi yang sehat, walaupun saudara sekalian tidak bisa menikmati ibadah di gereja secara bersama-sama. Tetapi tetap percaya, Tuhan kita sama, baik ketika engkau beribadah di dalam keluarga masing-masing, ataupun di dalam gereja. Ketika kita memiliki greget motivasi di dalam hidup kita, kita ingin membangun kehidupan rohani kita. Saya percaya Allah akan campur tangan dan Tuhan akan memberkati di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, mari kita akan nyanyikan sebuah pujian. Pujian akhir tadi, monggo WL dan singer, para pemain musik, tampil. Kita akan akhiri ibadah pada saat sore hari ini. Sambil kita merenungkan, saudara sekalian, kita sadar bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi sadarlah, ketika engkau memiliki sebuah motivasi hidup greget di dalam hatimu, Tuhan, aku ingin berakar. Biarlah hidupku tinggal di dalam Kristus, Kristus di dalam hidupku. Dan kami ingin bertumbuh, Tuhan. Dan hidupku akan mengeluarkan buah. Maka hidupku akan diperkenan oleh Tuhan. Dan hidupku menjadi sesuatu pribadi yang dikagumi oleh Tuhan. Seperti Maria, dia dikagumi oleh Allah. Demikian juga anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, biar hidupmu tetap dikagumi oleh Allah. Kita nyanyikan pujian tadi. Haleluya. Syukurilah malam. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau meneguhkan setiap hati kami. Mari Roh Kudus Engkau berkarya. Mari Roh Kudus Engkau berbicara di dalam setiap kehidupan kami seluruh jemaat Tuhan. Haleluya. Syukurilah malam. Tuhan mengenal secara dalam di dalam hati kami. Saudara renungkan firman Tuhan pada saat sore hari ini. Tuhan tahu kan keberadaan kami, Tuhan. Tuhan menyelidiki setiap hati kami yang sangat dalam. Haleluya.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Aku percaya tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, haleluya. Tuhan mengenal setiap pribadi kami, Tuhan. Tuhan mengenal jemaat-Mu ya Bapa. Tuhan mengerti setiap kami. Tuhan lawat mereka. Tuhan mengenal lebih dari apa yang aku kenal, Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Aku berserah Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita tetap percaya sama Tuhan, sebab Dia lebih besar. Kau dasar kami berada. Sejenak kita menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau mengenal dari apa yang aku kenal di dalam hidupku. Syikiri lama-lama sando. Mari Roh Kudus bekerja atas jemaat-Mu, meneguhkan, menguatkan, memulihkan. Kami percaya lawatan Allah terjadi setiap jemaat Tuhan. Syikiri lama-lama
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Pada malam hari ini, hati kami disirami dengan air kehidupan, yaitu firman Tuhan. Kami sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau yang berkuasa di dalam hati kami dan seluruh kehidupan kami. Dan kami merindukan hidup kami tinggal di dalam Kristus, dan Kristus tinggal di dalam hidup kami, sehingga kami boleh berakar ke dalam. Kami tahu Tuhan, akar tidak bisa dilihat, tetapi dari akar itu bisa dilihat pertumbuhan. Demikian juga di dalam kehidupan kami. Kami boleh memiliki iman yang berakar ke dalam, di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan dari situlah maka orang-orang percaya, orang-orang Kristen bisa dilihat bertumbuh di dalam Tuhan. Demikian juga kami merindukan Bapa, bukan hanya kami bertumbuh, tidak hanya rindang Tuhan, tetapi yang terutama kami boleh mengeluarkan buah-buah kehidupan yang bisa dinikmati oleh Tuhan dan menjadi kesukaan bagi Tuhan. Hingga dengan demikian maka hidup kami dikagumi oleh Allah. Kami boleh berakar, boleh bertumbuh dan mengeluarkan buah-buah, yaitu ucapan syukur di dalam segala perkara. Itu adalah buah kehidupan yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami Bapa, yang menyaksikan, yang mendengarkan, yang hadir di tempat ini. Biarlah firman Tuhan itu kami tanam di dalam hati kami, dan Roh Kudus itu akan memberikan pemahaman-pemahaman, pengertian-pengertian tentang kebenaran. Hingga demikian Bapa, kami boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami sangat terbatas menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi Roh Kudus tidak akan terbatas ruang dan waktu. Engkau akan berbicara lebih lagi, sehingga anak-anak Tuhan boleh berakar, boleh bertumbuh, dan boleh berbuah. Itu yang Tuhan kehendaki atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, seluruh jemaat GUP Caruban yang dikasihi Tuhan. Dengan berakhirnya ibadah pada saat sore hari ini, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman yang perlu dimengerti oleh Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, pengumuman disampaikan kepada seluruh majelis jemaat, kemudian staf gembala, ketua perak, ketua komisi, ketua musik, ketua multimedia. Itu nanti ada rapat yang akan diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 23 Juni tahun 2020, jam 4 sore atau jam 14. Nah, sedangkan agendanya adalah kita ingin membicarakan ibadah yang nanti akan kita laksanakan pada tanggal 5 Juli yang akan datang, di saat-saat era new normal. Kita lihat bahwa banyak gereja yang sudah mengadakan ibadah, demikian juga sudah didukung dari surat Kemenak, Kementerian Agama, maka gereja diizinkan untuk mengadakan ibadah. Ya, dilaksanakan pada tanggal 5 Juli yang akan datang. Beberapa komisi tadi yang sudah kami undang, kami mohon untuk tanggal 23 Juni, hari Selasa, jam 4 sore untuk hadir, untuk mengikuti pertemuan. Sedangkan para jemaat semuanya saya sampaikan, di dalam ibadah nanti kita akan bagi menjadi 3 sesi ya, 3 kelompok atau 3 sesi. Yang pertama dimulai dari jam 6 sampai jam 8, kemudian jam 9 sampai jam 10, jam 4 sampai jam 5 sore. Sedangkan pengelompokan dari perak-perak itu sudah di-share melewati grup gereja. Oleh sebab itu,
seluruh jemaat Tuhan nanti bisa hadir sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sedangkan jemaat yang tidak tergabung di dalam kelompok perak, panjenengan bisa menghadiri sesuai dengan waktu dan kegiatan panjenengan ketika panjenengan sedang longgar. Namun demikian saya harapkan seluruh jemaat GUP Caruban tetap hadir. Yang berikutnya, bagi jemaat Tuhan yang memiliki usia rentan dengan penularan COVID-19, saya mohon dengan penuh kesabaran Bapak Ibu sekalian untuk tetap tinggal di rumah, jangan mengikuti ibadah, sebab sangat rentan dengan adanya penularan COVID-19. Terus berikutnya, yang terakhir, di dalam pelaksanaan ibadah, jangan lupa tetap menggunakan masker, ya, tetap menggunakan masker, kemudian bisa cuci tangan sebelum masuk gereja, kemudian juga akan dicek suhu tubuhnya, nanti ada petugas yang akan mengecek. Jangan takut dan jangan khawatir, kita tetap percaya sama Tuhan. Selagi kita bisa melakukan sesuatu untuk memuliakan Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberkati dan melindungi kita semuanya. Demikian pengumuman yang saya sampaikan, mohon harap untuk dipahami dan dilaksanakan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Saya undang jemaat yang ada di rumah atau di tempat ini, mari kita akan semuanya berdiri. Kita akan akhiri ibadah pada saat ini. Bapa di dalam surga, semua sudah kami lakukan untuk Tuhan. Pujian, penyembahan, demikian juga firman Allah sudah kami dengar bersama-sama. Kami sudah lakukan, hanya satu tujuan kami, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapa di dalam surga, kami teringat bagi seluruh jemaat Tuhan, di mana-mana mereka, di wilayah Caruban, atau mungkin di luar kota, sedang bekerja. Kiranya Tuhan Yesus melawat mereka Tuhan. Kasih karuniamu, anugerah yang dari Bapa di dalam surga, Tuhan curahkan di dalam kehidupan mereka. Yang sedang sakit di dalam nama Tuhan Yesus oleh bilur-bilurmu disembuhkan. Yang sedang mengalami kekurangan, Tuhan mencukupi. Yang di dalam violet usahanya, Tuhan memulihkan. Tuhan mengganti pekerjaan baru. Yang sedang menghadapi permasalahan apapun, yang menjadi pergumulan dan doa bagi anak-anak Tuhan, seluruh jemaat GUP Caruban, mari Tuhan, Engkau tempat jawaban, Engkau tempat pertolongan, nyatakan kuasa-Mu. Di hadapan Tuhan tidak ada barang mustahil, semua dinyatakan oleh karena iman dan percaya kami. Bapa di dalam surga, sebentar lagi kami mau meninggalkan ini tempat, atau jemaat Tuhan sedang akan melakukan seluruh aktivitas di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semuanya. Bapa, Allah kami yang berkuasa, turunlah berkat-Mu dan perlindungan-Mu. Tuhan yang selalu menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu. Engkau akan diberkati lebih dari segala bangsa. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu. Tuhan akan memberikan pasangan yang belum memiliki pasangan. Tuhan akan memberkati kandunganmu yang merindukan anak. Kami percaya Tuhan, sesuai dengan iman dan percaya anak-anak Tuhan, terjadi sesuai dengan iman-Mu. Terima kasih Bapa. Saudara, pulanglah ke rumah masing-masing dengan membawa berkat dan damai sejahtera, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai sore hari ini sampai Maranatha.
Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya dengan iman berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sampai berjumpa kembali. Amin.